Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Destia Maharani dengan NIM 333324090. Di sini saya akan menjelaskan nih mengenai cara pengerjaan dari tugas mingguan di tutorial penelitian operasional 1 pada modul kelima, yaitu penugasan di shift pertama. Oke, di sini kita sudah ada soal, yaitu bahwa sebuah perusahaan manufaktur bernama Aetera Precision Industries memproduksi komponen logam untuk alat berat, di mana perusahaan ini memiliki 5 orang operator mesin dengan tingkat keahlian dan kecepatan kerja yang berbeda-beda. Nah, pada minggu ini hanya ada 4 mesin nih yang produksi dan tersedia 1 unit sedang dalam proses perbaikan. Oleh karena itu, manajemen perlu menetapkan penugasan operator ke mesin secara tepat agar proses produksi dapat berjalan dengan efisien, di mana distribusinya itu sesuai dengan tabel berikut. Ada waktu pengerjaannya untuk mesin A, mesin B, mesin C, dan mesin D pada operator A, baik operator A, B, C, D maupun E. Nah, kita diperintahkan untuk menentukan penugasan optimal nih antara operator dan mesin agar total waktu pengerjaan menjadi lebih efisien. Nah, cara penyelesaiannya itu kita akan menggunakan 3 software, yaitu Excel, lalu POM-QM, dan yang terakhir adalah MATLAB. Pertama, kita menggunakan Excel terlebih dahulu. Nah, langkah pertama kita harus mengetahui nih jumlah, kan kita ini akan mengetahuinya itu atau mengidentifikasinya itu antar mesin dan juga operator, dimana ketika kita ingin penugasan itu jumlah mesin itu harus sama dengan jumlah operator. Kita lihat nih bahwa mesinnya itu ada 4, sedangkan operatornya itu ada 5, berarti kurang dong, berarti atau bisa dikatakan ini tuh tidak seimbang gitu kan. Jadi di mesin ini perlu ditambahkan 1 lagi agar menyeimbangkan antara jumlah mesin dan juga jumlah operator. Kenapa mesin yang ditambahkan? Ya karena agar sama-sama 5. Kalau misalkan menghilangkan operator itu kan tidak mungkin ya. Jadi caranya kita dengan menambahkan dummy pada mesin. Nah, kita langsung aja ya copy nilai-nilainya di sini. Lalu kita tambahkan dummy. Nah, dummy-nya ini nilainya berapa? Dummy itu nilainya 0 semua. Oke, setelah ditambahkan dummy, lalu selanjutnya kita akan menjumlahkan nih jumlah dari total waktu pengerjaan operator A dari tiap-tiap mesin sampai dengan operator E, dan juga total dari mesin A ini dari operator A sampai E itu berapa, dengan cara pakai rumus kita sum. Di sini kita drag enter, lalu kita copy, ini juga sama, sum enter, oke. Setelah kita menjumlahkan semuanya atau masing-masing dari jumlah operator yang bekerja dari mesin A sampai mesin dummy, begitupun total dari mesin A, dari total operator A sampai operator E, kita akan menentukan dari waktu optimalnya dengan cara sama dengan sum product ini waktu pengerjaannya titik koma dengan distribusi yang nantinya kita akan lihat gitu.
enter. Oke, sekarang masih di waktu optimal, kita masuk ke data, solver, terus set objektifnya itu waktu optimal karena kita akan melihat waktu optimalnya. Terus to-nya berarti minimal, karena kan kita mencari biaya yang paling minimal. Lalu changing by variabelnya kan kita akan melihat atau menentukan di tabel-tabel ini kan ya. Jadi drag aja dari B19 sampai dengan F23. Lalu untuk subject to constraint-nya kita add jumlah ini, kita drag harus sama dengan 1. Constraint-nya 1. Kenapa sih 1? Karena kita kan akan mengoptimalkan ya. Jadi kita harus mengetahui nih si operator A ini akan bekerjanya tuh di mesin apa gitu kan. Kan nggak mungkin 5 mesinnya itu dikerjakan di operator A gitu kan, sangat tidak mungkin. Jadi constraint-nya itu harus 1. Kita tambahkan lagi nih. Sekarang yang jumlah dari mesin-mesinnya itu juga sama dengan 1. Kenapa 1? Ya karena satu mesin itu akan dikerjakan dengan satu operator gitu. Terus kita oke. Lalu ini make unconstrained variable non-negatif. Terus ininya ganti ke simplex LP. Terus kita solve. Lalu kita klik oke. Nah, didapatkan nih hasilnya bahwasanya waktu optimalnya itu antara operator dan mesin untuk mengerjakan dengan yang paling efisien itu yaitu 264 menit. Dengan persebaran bahwa operator A itu akan mengerjakan di mesin A, operator B di mesin B, operator C di mesin D, operator di mesin dummy, dan operator E di mesin C. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke software selanjutnya yaitu software POM-QM. Kita buka dulu POM-QM-nya. Nah, kalau misalkan penugasan itu kita pilih yang modul 3-nya itu assignment. Terus kita pakai judulnya Tuming. Tuming modul 5. Nah, number of job-nya itu karena kita udah menentukan nih, ternyata kita tuh butuh dummy. Berarti kan tadi tuh ada 5 ya. Jadi otomatis ya, ini 5. Mau itu job dan juga mesin gitu. Terus ininya minimize. Terus kita oke. Kita ganti dengan copy ini aja, nama mesinnya. Lalu ini juga langsung copy aja segini. Nah, setelah data-datanya dimasukkan, langsung saja kita solve. Oke, didapatkan hasil bahwa waktu paling optimal yaitu 264. Sama ya dengan di Excel Solver. Dan juga ini distribusinya bahwa operator A di mesin A, operator B di mesin B, operator C itu di D, dummy itu di operator D di dummy, dan E itu di mesin C. Software yang ketiga yaitu menggunakan software MATLAB. Jadi pertama kita udah buka nih di software MATLAB-nya, terus kita ke new script. Terus saya udah memasukkan atau membuat script-nya ini. Terus kita masukin ke sini. Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu dari perbagian script-nya. Pertama, kita akan memasukkan nilai dalam bentuk matriks, di mana kita kan sudah mengetahui nih dari tabel sini, ya dari tabel ini tuh dalam bentuk matriks gitu kan. Kita sebelah-sebelahan deh. Nah, yang udah ada dummy-nya. Jadi ada 65, 70, 66, 65, 70, 66, 68, 0. Terus 72, 67, sama ya, 69, 70, 0, 69, 70, 0. Dan selanjutnya ini juga 68, 66, 70, 68, 66, 70, 65, 0. Ini 75, 72, 68, 75, 72, 68, 71, 0. Dan 69, 71, 67,
67690. Nah, jadi itu matriksnya diketahui dari tabel yang di Excel tersebut. Lalu kita ke display matriks yang di input. Lalu selanjutnya adalah gunakan fungsi mancast untuk menyelesaikan masalah penugasan. Lalu buat matriks solusi dari indeks yang ditemukan, di mana kita itu harus satu nih. Kenapa ini ada sama dengan satu ya? Karena kita akan menentukan satu operator itu harus mengerjakan satu mesin gitu kan. Terus terus display matriks solusi, kita akan mencari matriks solusinya, lalu dan di akhir itu menghitung nilai objektifnya, di mana objek value sama dengan sum dari logical assignment gitu. Sekarang kita langsung running aja ya. Running, didapatkan nih bahwa matriks yang di inputnya ini ada 65, 70, 66, 680 sampai seterusnya. Lalu matriks solusinya itu ini persebarannya ya. Jadi kayak operator 1 di A, operator B di B, C di D, D di dummy, E di C dengan nilai objektifnya itu 264 menit. Jadi dapat kita simpulkan bahwa dari hasil 3 software itu menunjukkan nilai yang sama. Oke, sekian tugas tutorial dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.